Baik, pemirsa, tadi kita sama-sama simak Mbak Masinton tadi saat ditanya minta komentar oleh rekan-rekan media, sepertinya Ibu enggan berkomentar. Itu bisa dijelaskan kenapa tuh, Bang? Suasana kebatinan Ibu hari ini tuh gimana? Melihat hasil juga dari Ganjar Mahfud. Survei dan quick count itu kan metode, bukan hasil yang final. Hasil yang final itu adalah berbasis dari hasil perolehan rekapitulasi dari TPS. Itulah hasil yang final. Jadi kalau persoalan quick count, survei, itu sebagai sebuah metode potret, gambaran aja itu. Nah gitu loh, gambaran yang menggunakan metode ilmiah tadi. Nah, bukan kita nggak percaya terhadap quick count, terhadap survei, kita percaya. Tetapi ya, dalam proses sebagai sebuah metodologi ada banyak model ya kan. Nah gitu loh, dalam mengambil sampel itu. Ada juga beberapa quick count lalu meleset tuh. Ya. Nah, gitu. Tapi ini minimal kalau tadi Hensat bilang angkanya hampir sama lah semua lembaga survei yang dipakai. Lah iya, sama sebelumnya juga begitu kan. Waktu Pilkada Jakarta lalu juga begitu kan. Ternyata hasilnya berbeda. Hasil quick count dengan survei lain. Hasil real count-nya. Ya, ini beda loh antara quick count dengan survei. Iya, sama dengan quick count-nya juga begitu. Terus kemudian ketika beliau Pak Prabowo juga 2 kali pemilu kan hasil quick count juga sujud-sujud. Nah gitu loh. Enggak, artinya kemudian kan tapi kita melihat hasilnya berbeda ya. Iya, maka itu sebagai sebuah metode, maka kita tetap menunggu. Kalau tadi ojo ke susu, ya tunggu dong. Bukan kemudian ngucapin selamat. Maka kan hari ini kalau dibilang ojo ke susu ya udah kita maklumin aja. Pasti artinya kebalikannya. Pasti kan begitu. Memaknai pimpinan formal pemerintahan hari ini harus kita maknain terbalik. Kalau bilang iya, berarti dia artinya kita harus memaknai tidak. Ya. Kalau dia bilang tidak, kita harus memaknainya iya. Tadi Pak Jokowi bilang loh, gimana mau curang, kan semua ada saksinya. Bagaimana Anda menerjemahkan maknai terbalik itu? aja kalau begitu. Ada kecurangan? Kalau kita lihat ya, proses pemilu ini, kita harus lihat dari proses hulu. Hulunya apa? MK. Yang nggak cukup umur, kemudian dicukupkan umurnya, dirubah aturannya. Ini kita bicara hulu nih. Kemudian tahapan-tahapannya. Tahapan prosesnya. Apa program-program yang kemudian itu diklaim sebagai program unggulan miliknya Presiden dalam ya, rangka kampanye. Kemudian ada bansos yang seharusnya dibagikan di bulan Maret, dibagikan di bulan Januari, Februari, yang katanya dirapel. Kemudian keterlibatan aparat dalam mengkondisikan di bawah. Ada 3 skenario loh. Ini real yang kita dengar di lapangan. Ya. Kalahkan PDI, kalahkan Ganjar. Skenario ketiga menangkan partainya, partai anaknya. Nah, ini ya kita menghadapi gempuran ini. Bagi saya kader-kader PDI Perjuangan itu luar biasa. Disiplin dan loyal pada garis pimpinan kepartaian. Nah itu loh. Tapi angka hari ini anggaplah di 16-17% itu sudah diprediksi, sudah diantisipasi angka itu oleh PDIP. Nah inilah yang kerja-kerja kader tadi ya, menjaga gempuran tadi itu. Gempuran itu luar biasa. Di lapangan gempurannya hebat? Hebat. Itu umpama didatangi, ya udah partainya terserah, yang penting 02. Itu arahan-arahannya Pak. Arahan siapa Bang? Ada arahannya itu dari tangan yang tidak terlihat. Kita harus melihat seluruh proses rangkaian pemilu ini ya. Kontestannya itu bukan hanya tim sukses dari partai politik, bukan hanya tim sukses dari pasangan calon, tetapi ada tangan-tangan yang bekerja di bawah membentuk opini dan mengarahkan. Nah, itu loh. Jadi tangan itu perpanjangan dari tangan Jokowi kah? Ya. Siapa yang bisa menggerakkan itu? Bagaimana Anda melihat peran Jokowi di balik kesuksesan Prabowo Gibran? Seberapa signifikan? Ya kita lihat aja perolehan suaranya. Kita lihat aja tuh perolehan hasil yang selama ini, umpama daerah-daerah yang kemudian digempur lewat program. Ya. Ya, kemudian di mana kantong-kantong merah difokus di sana, disasar dulu. Intinya adalah artinya itu melucutin ya gitulah, kalau bisa bikin nol lah, kalau bahasa politik nolkan Ganjar, nolkan PDI, naikkan ini. Ah itu. Naikkan 02. Ya, dan partainya ya tentu. PSI. Ya. Oke, Bang Habib mau menanggapi ini. Iya.
Jadi kita nih negara demokrasi. Bang Masinton juga banyak tokoh-tokoh lain, baik yang secara terbuka atau secara langsung terafiliasi dengan kekuatan politik formal atau yang malu-malu menyatakan afiliasinya. Silakan saja. Tapi kami, karena kami juga bebas berbicara, kami mengatakan hasil ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap narasi-narasi bohong yang disampaikan tersebut. Ya, mulai dari macam-macam lah digiring, entah sengaja entah enggak, menteri pakai baju hitam lalu dipolitisasi dan lain sebagainya. Tapi rakyat menentukan sikap. Kami sendiri kaget dengan angka yang demikian besar mendukung Prabowo Gibran. Kan semua survei waktu itu tertinggi 53%. Masih ada 7%, 5% sampai 7% yang TJ ya, tidak tahu, tidak jawab. Faktanya itu kan anak-anak milenial, Gen Z yang sangat rasional. Mereka memberikan perlawanan dengan hampir 90%-nya ikut ke yang 52, sehingga sekarang kan ada di 58, 56. Ini fakta menurut kami. Dan ini fakta bisa dipertanggungjawabkan bukan by law saja. By law itu masih satu, tapi by metodologi ya, dengan keilmuan. Makanya saya bilang, kita berpolitik itu kan kita pelajari juga ilmunya dulu gitu loh. Dengan ilmu ya, bahwasanya kita nggak ngomong real si rekapnya KPU itu instrumen yang berbeda ya. Kita ngomong quick count saja deh. Quick count yang mana? Quick count-nya carta politika saja deh. Itu sangat bisa dipertanggungjawabkan itu kan ya. Lembaga survei yang tidak mengumumkan hasil survei yang menjelang pemilihan tiba-tiba mengeluarkan quick count. Kita jadikan. Jadi tadi misalnya Pak Masinton bilang pemilu ini ada tangan-tangan tidak terlihat. Ya kita jadi gimana? Ketika kita ingin bilang buktikan saja ke Bawaslu, wah ini tangan-tangan tidak terlihat. Ya. Artinya kan kesan yang disampaikan Pak Masinton, kalau tangan-tangan tidak terlihat itu kan berarti kan kesan. Kesannya beliau secara subjektif. Tapi kalau ada buktinya, kalau ada saksinya, kalau ada peristiwanya, pastilah tangan itu terlihat. Dan pastilah bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan. Jadi suara ini sebenarnya murni suara pemilih, bukan justru kami mendapatkan dukungan yang demikian besar karena rakyat marah. Tadi tangan tidak terlihat rakyat itu melakukan perlawanan terhadap penggiringan opini yang dilakukan. Tangannya gimana? Tangan tidak terlihat itu, ya kita sedang investigasi itu tangan siapa. Pada saatnya kita akan sebutkan. Jadi ada buktinya, jadi mulai terkumpul hari buktinya. ini di Malaysia umpama, di daerah Johor, apa segala macam. Itu diarahkan tuh kotak suara, itu dipindahkan dari surat suara yang kotak suara keliling itu, ambil dari surat suara A yang DPT-nya di sana tidak digunakan, kemudian digeser kemari. Nah itu ada yang menggerakkan, mengarahkan. Nah itu saya tanya, itu tangan siapa? Ya tangan-tangan yang punya otoritas dalam konteks state ya, negara. Nah jadi ya ini yang sekarang kenapa saya katakan tangan tidak terlihat, kita sedang kumpulkan seluruh informasi dan hasil investigasi kita. Pada saatnya kita akan sampaikan di daerah A tangan ini, di daerah B tangan ini. Pemilu bukan hanya persoalan suara menang kalah, bukan hitung-hitungan suara pemilu ini. Pemilu ini adalah bagian dari sarana kedaulatan rakyat, di mana secara demokratis kita memilih, rakyat memilih siapa calon pemimpinnya. Politik itu ya bukan sekedar menang kalah yang saya katakan tadi, nggak bisa diukur dengan hanya hitung-hitungan suara, karena proses dari politik kepemimpinan, hasil dari pemilu ini adalah bagian dari menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Baik. Saya akan kembali jeda. Lalu apakah dimungkinkan, benarkah sudah terjadi komunikasi dan juga lobby-lobby politik arahnya adalah rekonsiliasi dari para kandidat yang bertanding di pemilu ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami.